apa-apa. Kalau ada obrolan apa-apa kita pasti nggak kayak gini. Kita mau minta tolong aja bingung gimana caranya. Gitu sih Mbak. Kalau misalnya ada arah-arahan kita kan enak. Ini nggak ada arahan sama sekali juga sih buat kitanya juga. Gimana kita nggak bingung? Gitu, ada dana tapi kita nggak ada arahan gitu. Sih itu sama anaknya Wawa kok masalah donasi sih gitu. Cuman tahunya Agus tuh di awal itu untuk menaikkan hukum apa namanya itu supaya kasus Agus ini cepet inilah gitu naik gitu sih. Udah sama-sama dari awal udah tahu, udah memang nggak bisa. Divonis sama dokter itu 95% kerusakan, untuk sembuh itu sulit kayak gitu. Tapi ya namanya kita ya masih berusaha lah, masih ada harapan semoga aja gitu kan. Tapi kan semakin kesini emang udah nggak bisa dokter manapun. Tahu tentang hal. Dia bilang juga Mas Agus. Udah dibilang juga dimanapun nanti berobat tetap sama hasilnya Mas Agus katanya gitu. Mas Agus semangat terus ya berobatnya di RRCM katanya begitu sama Agus. Begitu sih. Ini satu hal tuh Agus mendingan diam di rumah. Diam di rumah, biarkan para donasi memikirkan lagi. Dan jangan mau dibawa ke sana, bawa ke sini, bawa bantal, bawa tikar, bawa gulungan, ya. Sekarang aja bawa tenda. Ngerti Gus? Mendingan Agus diam. Diam, renungkan diri, banyak-banyak beristighfar. Dengan kejadian ini banyak-banyak beristighfar. Siapa tahu ada hati donasi ada hati para donasi untuk ini, untuk untuk kesadaran lagi membantu Agus. Ya. Itu kalau memang mau berubah. Jadi jangan ke sana diajak, ke sini diajak, ikut sana, ikut sini. Udah kemana-mana. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus Gas. Nah, ini ada sebuah video yaitu tentang ada 4 nama. Siapa ya kira-kira? Berikut prediksi saya pribadi terkait inisial 4 nama tersebut. Yang pertama, inisial RM. Siapa ya inisial RM? Yang kedua, inisial ZZ. ZZ Sansabella gitu ya, bisa ya. Kalau inisial MJ, siapa MJ? Michael Jackson. Nah, inisial RN London. Nah, buat kalian nih, gimana nih? Yang inisial ini kira-kira siapa aja ya? RM itu siapa? ZZ emang, kalau ZZ kan pasti Sansabella. Nah, MJ siapa MJ guys? Nah, kita lanjut. Ya, bismillah. Kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file Kak masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Gitu. Wow, no. Oke. That's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita. Agus Salim keceplosan, bisa lihat kantor Kemensos, Farhad Abbas melengos. Agus Salim kembali dituding pura-pura buta usai videonya saat berada di kantor Kementerian Sosial atau Kemensos viral. Semula Agus Salim dibawa pengacaranya Farhad Abbas mengunjungi Kemensos. Korban penyiraman air keras tersebut lalu diminta tanggapan soal kedatangannya. Namun tiba-tiba Agus mengatakan dia senang akhirnya bisa tahu kantor Kemensos. Berarti dia bisa melihat ya kalau gitu ya guys ya. Mendadak, Farhad Abbas langsung melengos dan meninggalkan Agus Salim. Seolah-olah sang pengacara sadar bahwa kliennya keceplosan mengucapkan hal yang tidak seharusnya. Netizen lalu ramai menyindir Agus. Mereka geram melihat lelaki tersebut seolah memanipulasi keadaannya. Kan namanya juga bermain cantik gitu ya. Jadi seakan-akan ya seperti ini namanya juga gitu ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi.
Respon Agus terkait dirinya akan dilaporkan oleh pihak Novi ke polisi ya. Kemarin waktu ngelaporin Teh Novi lantang ngomongnya Agus, sekarang giliran dilaporin nangis. Ya takut ya nanti ketemu sama si Aji gitu ya. Takutnya ada season kedua yaitu penyiraman lagi. Mungkin yang pertama adalah mata, mungkin yang kedua adalah mulutnya gitu loh guys ya. Makanya adu ring mungkin ya kalau dia masuk penjara lagi sama si Aji gitu satu sel gitu ya, pasti rame banget tuh guys ya. Drama banget. Senangkah Bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantor. Jadi tahu kantor. Jadi tahu kantor. Oke. Agus jadi gak seru banget. Masa iya keceplosan, kurang briefing. Padahal Bang Farhan udah ngode-ngode. Aduh Agus, kok bisa gitu sih Gus? Lagi-lagi keceplosan. Kayak maksud gua ngapain harus disembunyikan gitu? Kalau emang bisa ngeliat ngomong aja, jujur aja bisa ngeliat. Kenapa harus ditutupin? Ya kalau bisa ngeliat ya alhamdulillah. Kita netizen juga alhamdulillah bersyukur. Agus udah nggak sedih lagi, udah bisa ngeliat gitu. Kalau gini kan POV dalam hati Bang Farhan, aduh gue nyesel nolong lu anjir. Gara-gara lu gue dilaporin Densu. Kan? Gara-gara lu juga Densu gue laporin. Nah jadi banyak masalah nih gue nih. Gak cuman itu, kayak heboh satu Indonesia gara-gara Agus sedih. Senangkah Bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Bisa berasa. Tuh kan Agus mah jadi ngambek kan itu si Abang Farhan. Udah di loh padahal. Lagian ada-ada aja jadi ketahuan kan tuh bisa ngeliat. Makanya kalau ada brief itu dibaca. Apa jangan-jangan salah masuk grup nih? Masuknya ke grup jual beli musang. Lagian gue juga bingung guys. Awalnya gak bisa ngeliat, terus tiba-tiba banget nih dapat mukjizat bisa ngeliat. Nah sekarang dibilang gak bisa ngeliat. Ini maksudnya gimana? Udahlah jujur aja gitu loh. Kalau emang masih bisa ngelihat nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kok sumpah. Lu bisa ngelihat atau enggak ada ruginya Gus bagi kita. Tapi kita malah seneng kalau lu tuh bisa ngelihat. Gue bingung ini masalahnya jadi kemana-mana. Farhan ribut sama Densu lah. Farhan yang dilaporin lah. Densu yang dilaporin. Pokoknya aduh mumet deh mumet. Ya udah kita ambil aja jalan tengahnya ya. Kan 1,5 M. 1 M-nya buat gue. 300 jutanya buat Agus. 100 jutanya buat Farhan. Dan 100 jutanya lagi itu buat kita bagi-bagi ke followers. Gimana? Setuju nggak? Arahan kita kan enak. Ini nggak ada arahan sama sekali juga sih buat kita. Agus Salim kayak kamu katakan. Jangankan ngobrol Samiun, lu disuratin saja nggak direspon, di chat pun tidak direspon, di kontak pun tidak direspon. Jadi yang bermasalah dalam komunikasi siapa? Kan lu Samiun. Kau malah melempar kesalahan ke pihak yang lain. Wake up Samiun. Makanya jangan merem dulu, coba melek. Aneh lu tuh. Yang bermasalah lu, melempar tanggung jawabnya ke orang lain. Udah jelas-jelas lu yang salah. Aneh. Katanya mau operasi di... Mudah-mudahan doain aja. Di mana? Gua di sini Mungkin ya ke Singapura dulu gitu mau Gue mau dia dengar fakta dari gue langsung. Kamu Kok gitu? Kan boleh balik. fakta yang dari gua semuanya gua kasih. Gimana nanti kalau biaya pengobatan? Iya, kalau itu mau Video call, liatin dia. Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. apa saya tuh Belum boleh komentar dulu. Oh, oke. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. baik-baik aja lah gitu, mudah-mudahan jangan ada dengan hal itu mudah-mudahan jangan sampai lagi berdamai aja lah. Jadi begini Pak, jadi ceritanya itu dari awal kita tuh kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak juga ada pengarahan. Gus, nanti kalau kamu dapat uang, jadi seperti ini ya, uang itu dimasukkan ke yayasan ya. Tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu dari awal, maupun itu secara tertulis maupun itu secara lisan, itu tidak ada sama sekali. Nah,
Pas kita dapat kayak gitu, yang pertama dulu kan dia nggak permasalahin itu yang 35 juta, di rekening saya dapat 12,5 juta sekian, dia nggak ada masalahin. Setelah udah gede kayak gini, kenapa dia permasalahin gitu? Aduh, bener-bener. Kadang kiri, kadang dua-duanya. Ini yang mana yang benar perbatnya ya? Lo pernah menyesal mengundang narasumber nggak? Pernah. Siapa? Nggak enak sih. Iya. ayo siapa tuh? Karena apa? Karena Bohong? ya banyak hal sih sebenarnya. Satu, dia kurang, isinya kurang secara cerita. Terus dia tuh lebih pengen nyari exposure-nya doang daripada menyelesaikan masalah. Nah, siapa yang dimaksud oleh Kak Densu nih guys ya? Pernah menyesal mengundang narasumber. Apakah ini ada kaitannya dengan Agus atau Tenovi ini ya? Menurut kalian siapa nih? Siapakah yang dimaksud dari Kak Densu ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kavin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.